Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan IPS kali ini, kita akan membahas materi mengenai karakteristik negara ASEAN. Bersama saya Bu Aisyah, yuk kita belajar IPS bersama. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan profil negara anggota ASEAN. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan karakteristik negara anggota ASEAN. Negara pertama yaitu Indonesia. Ini merupakan bendera negara Indonesia, yaitu merah putih dengan lambang negaranya burung Garuda. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai terpanjang kedua. Dan wilayah Indonesia ini sering disebut sebagai Ring of Fire karena memiliki banyak gunung berapi dan juga wilayahnya dilalui dua pegunungan muda yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, yang menyebabkan di wilayah Indonesia sering terjadi gempa. Indonesia beribu kota di DKI Jakarta dengan kepala negara presiden, bentuk pemerintahan republik, luas wilayah 5.176.900 km persegi. Ini meliputi luas wilayah daratan dan juga lautan. Jumlah penduduk Indonesia berjumlah 267 juta jiwa. Jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat terbanyak di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika. Bahasa utama yang digunakan bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945. Lagu nasionalnya Indonesia Raya. Agama di negara Indonesia ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Letak astronomis negara Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografisnya terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan juga Samudra Hindia. 70% mata pencarian negara Indonesia berasal dari pertanian, selebihnya berasal dari perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan jasa. Batas wilayah Indonesia. Sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei Darussalam, Samudra Pasifik, dan Laut Cina Selatan. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Sebelah selatan berbatasan dengan benua Australia dan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Andaman dan Samudra Hindia. Iklim di Indonesia ada 3. Yang pertama iklim musim atau muson yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan angin muson timur. Kemudian ada iklim tropis dan ada iklim laut. Berdasarkan keadaan geologinya, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu wilayah Indonesia bagian barat terdiri dari Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah terdiri dari Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Dan untuk wilayah Indonesia bagian timur terdiri dari Pulau Irian. Hasil tambang di negara Indonesia berupa minyak bumi, timah, biji besi, emas, dan biji besi. Kemudian hasil pertaniannya berupa padi, jagung, kelapa, tebu, pisang, abaka, tembakau, dan nanas. Untuk komoditas ekspor meliputi gas alam, hasil hutan yang berupa kayu, tekstil, serta hasil pertanian dan peternakan. Untuk komoditas impor meliputi minyak, perlengkapan industri, farmasi, dan kimia, serta barang elektronik dan otomotif. Yang kedua ada negara Malaysia. Ini adalah gambar bendera negara Malaysia dan lambang negaranya. Malaysia beribu kota di Kuala Lumpur dengan luas wilayah 329.847 km persegi.
Kepala negaranya yaitu yang di Pertuan Agung, Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Pemerintahannya berbentuk monarki konstitusional, jumlah penduduknya 32.652.083 juta jiwa. Bahasanya yaitu Melayu, selain Melayu ada Cina, Tamil, dan Inggris. Mata uang negara Malaysia ringgit. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 31 Agustus 1957. Lagu nasionalnya Negaraku. Nah, wilayah Malaysia ini terbagi menjadi dua kawasan, yaitu Malaysia Barat dan juga Malaysia Timur. Dengan letak astronomis 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan 100 derajat bujur timur sampai 119 derajat bujur timur. Hasil tambang Malaysia yang diekspor yaitu ada timah, besi, bauksit, dan minyak bumi. Untuk mata pencariannya, negara Malaysia lebih menekankan kepada pertanian dan perkebunan, yaitu karet, kelapa sawit, padi, dan kayu. Karet dan kelapa sawit menjadikan negara Malaysia pengekspor terbesar di dunia untuk hasil karet dan kelapa sawit. Batas wilayah negara Malaysia sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulu dan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Kepulauan Riau, sebelah barat berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Sumatera. Untuk iklim di Malaysia, terdapat iklim tropis dan juga iklim monsun. Negara ketiga yaitu negara Singapura, yang beribu kota di Singapura, dengan luas wilayah 697 km persegi. Jumlah penduduknya 6.209.666 juta jiwa. Bentuk pemerintahannya republik, kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri. Bahasa yang digunakan di negara Singapura ada Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 9 Agustus 1965. Lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Agama di negara Singapura ada Buddha, Tao, Konghucu, Hindu, Islam, dan Kristen. Untuk letak astronomisnya, negara Singapura terletak di 1 derajat 15 menit lintang utara sampai 1 derajat 26 menit lintang utara dan 103 derajat bujur timur sampai 104 derajat bujur timur. Iklim di negara Singapura ada iklim tropis, iklim laut, dan iklim monsun. Mata pencarian negara Singapura sangat bergantung pada perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan keuangan dikarenakan negara Singapura sangat langka memiliki sumber daya alam, sehingga yang sangat ditekankan kepada mata pencarian perindustrian, perdagangan, pariwisata, dan keuangan. Oh iya, Singapura menjadi salah satu negara ASEAN yang masuk ke dalam negara maju, sedangkan negara anggota ASEAN yang lain masih termasuk dalam ke negara berkembang. Salah satu negara ASEAN ini, Singapura juga ikut dalam beberapa organisasi kerjasama, yaitu contohnya ada WTO, ada ADB, dan ada PBB. Filipina beribu kota di Manila dengan luas wilayah 300.000 km persegi dengan jumlah penduduk 109.180.815 jiwa. Pemerintahnya berbentuk republik, bahasa yang digunakan Tagalog dan Inggris, mata uang peso. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 12 Juni 1898 dengan lagu nasional Lupang Hinirang. Agama di Filipina mayoritas beragama Katolik Roma, kemudian ada Protestan, Islam, dan Buddha. Filipina secara astronomis terletak di antara 5 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang selatan dan 117 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Pulau terbesar di Filipina ada Pulau Luzon dan Mindanao.
Mata pencariannya berupa pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri, dan perdagangan. Batas wilayah Filipina. Filipina sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Laut Sulu, sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Negara Filipina memiliki dua iklim, yaitu iklim tropis dan iklim monsun. Oh iya, Filipina juga merupakan negara penghasil kopra terbanyak di dunia, sebesar 42%. Komoditas pertanian dari negara Filipina ini ada beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, dan mangga. Dan juga dia memiliki komoditas daging sapi, telur, dan ikan. Untuk industri, Filipina meliputi peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, dan mebel. Negara Thailand, ya. Yang pertama kita bahas dulu ibu kotanya, yaitu Bangkok. Luas wilayahnya 513.120 km persegi dengan jumlah penduduk 68.977.400 jiwa. Kepala negara raja, kepala pemerintahan perdana menteri, bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional dengan bahasa yang digunakan Thai, Inggris, Cina, dan Melayu. Mata uangnya baht. Untuk hari kemerdekaannya, Thailand ini tidak ada ya, dikarenakan Thailand merupakan satu-satunya negara ASEAN yang tidak pernah dijajah oleh bangsa asing. Lagu nasionalnya Pleng Chatai. Agama di negara Thailand ada Buddha, Islam, Kristen, dan animisme. Negara Thailand terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Memiliki iklim subtropis dengan 3 musim, yaitu musim panas, penghujan, dan musim dingin. Batas wilayah Thailand. Sebelah utara berbatasan dengan Myanmar dan Laos, sebelah timur berbatasan dengan Kamboja dan Laos, sebelah selatan berbatasan dengan Malaysia dan Selat Malaka, sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Samudra Hindia. Untuk mata pencarian negara Thailand yaitu pertanian, yang paling utama ada padi dan selebihnya berasal dari beras, gula, karet, kelapa sawit, dan tapioka. Negara Thailand ini disebut sebagai negara lumbung padi Asia karena merupakan negara penyedia bahan cadangan makan. Kemudian Thailand juga mengikuti beberapa organisasi internasional, ada ADB, ada IDA, ada ILO, UNESCO, WHO, WIPO, dan APEC. Negara Vietnam. Vietnam beribu kota di Hanoi dengan kepala negara presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, bentuk pemerintahannya Republik Komunis, luas wilayah 331.210 km persegi dengan jumlah penduduk 98.721.275 juta jiwa. Bahasanya yang digunakan ada Vietnam dan Cina. Mata uang dong. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 2 September 1945 dengan lagu nasional Ten Quan Cha. Agama di negara Vietnam ada Konghucu, Buddha, Kristen, dan Islam. Letak astronomisnya terletak di antara 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 110 derajat bujur timur. Beriklim tropis, negara Vietnam ini terletak di semenanjung Indochina. Komoditas ekspor yang paling utama antara lain ada beras, karet, kopra, aneka kayu, minyak bumi, dan biji besi. Komoditas impor paling utama yaitu ada bahan bakar minyak, besi, baja, obat-obatan, dan bahan kimia. Batas wilayah Vietnam. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Tonkin, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Cina Selatan dan Teluk Thailand, sebelah barat berbatasan dengan Kamboja dan Laos. Untuk hasil pertaniannya ada beras, gula, kacang-kacangan, kelapa, dan jagung.
Untuk hasil industri ada semen, pupuk, kertas, dan tekstil. Untuk hasil tambang ada fosfat, garam, krom, zinc, dan bauksit. Vietnam tergabung menjadi anggota ASEAN dan mengikuti beberapa organisasi internasional. Salah satunya ada UNIDO, ILO, UNESCO, WHO, MIGA, UNDP, dan UNCTAD. Negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini beribu kota di Bandar Sri Begawan dengan kepala negara Sultan, bentuk pemerintahannya kesultanan, luas wilayah 5.765 km persegi, jumlah penduduknya 464.478 jiwa, bahasa resminya Melayu, mata uang dolar Brunei, hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 1 Januari 1984 dengan lagu nasional Allah Peliharakan Sultan. Agama di negara Brunei ada Islam, Buddha, Kristen, dan Konghucu. Letak astronomis negara Brunei terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Brunei Darussalam wilayahnya terbagi menjadi 2, yaitu wilayah timur dan wilayah barat. Iklim di Brunei Darussalam sama seperti iklim di Indonesia, yaitu beriklim tropis. Hasil perekonomian terbesar berasal dari minyak bumi dan gas alam. Karena hasil perekonomian yang berasal dari minyak bumi dan gas alam, maka negara Brunei disebut sebagai negara Petroasia. Dan hasil perekonomian lainnya juga berasal dari perikanan dan pertanian. Batas wilayah Brunei Darussalam, sebelah utara berbatasan dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur dengan Sabah Malaysia, sebelah selatan dengan Sarawak Malaysia, sebelah barat dengan Sarawak Malaysia. Untuk komoditas impornya, yaitu ada mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan kimia. Untuk komoditas ekspor, yang utama ada minyak mentah, olahan minyak bumi, dan gas alam cair. Negara Kamboja. Kamboja beribu kota di Phnom Penh dengan kepala negara raja, kepala pemerintahan Perdana Menteri, bentuk pemerintahan Republik Komunis, luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya berjumlah 16.929.984 juta jiwa. Bahasa resminya Khmer. Mata uang riel Kamboja. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 9 November 1953 dengan lagu nasional Nokorech atau Royal Kingdom. Agama di negara Kamboja yaitu Buddha Theravada. Kamboja terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 5 derajat lintang utara dan 114 derajat bujur timur sampai 115 derajat bujur timur. Kamboja ini terletak di bagian barat semenanjung Indochina dan beriklim tropis. Kamboja memiliki bentang alam yang khas yaitu hampir menyerupai piring, di mana terdapat dataran besar Tony Sep dan terdapat deretan pegunungan. Perekonomian Kamboja bertumpu pada sektor pertanian dengan sistem pengelolaan tradisional. Selanjutnya sebagai buruh perkebunan karet, nelayan, dan berdagang. Batas wilayah negara Kamboja, sebelah utara berbatasan dengan Thailand dan Laos, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Laut Cina Selatan, sebelah barat dengan Thailand. Kamboja beriklim tropis dan tergabung dalam beberapa organisasi, yaitu contohnya ada ILO, UNESCO, dan WHO. Negara Myanmar. Myanmar beribu kota di Nay Pyi Taw, kepala pemerintahan raja, bentuk pemerintahan republik, dengan luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya 56.590.71 juta jiwa. Bahasa resminya Myanmar, mata uang Kyat Myanmar. Hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 4 Januari 1948. Lagu nasionalnya Kaba Mai Kyi. Agama di negara Myanmar ada Buddha, Kristen, Hindu, Animisme, dan Islam.
Letak astronomis negara Myanmar terletak di 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Wilayah selatan beriklim tropis, wilayah utara beriklim subtropis. Kesuburan negara Myanmar berada di delta Sungai Irrawaddy dan Sungai Salween. Jadi, wilayah ini sangat cocok untuk usaha pertanian. Selain itu, Myanmar juga tergabung dalam beberapa organisasi internasional. Ada ADB, ada FAO, ada IDA, ILO, WTO, IMF, UNESCO, UNIDO, UNICEF, dan EALAF. Batas wilayah Myanmar. Sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok, sebelah timur dengan Laos dan Thailand, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala. Untuk komoditas ekspornya berasal dari beras, kacang-kacangan, ikan, udang, kayu, karet, bahan mineral, dan gas. Untuk impor yaitu ada baja, mesin, minyak mentah, pupuk, dan bahan baku kimia. Negara Laos. Laos beribu kota di Vientiane dengan luas wilayah 236.800 km persegi. Jumlah penduduknya 6.695.166 juta jiwa. Kepala negaranya presiden, kepala pemerintahan perdana menteri, bentuk pemerintahan Republik Komunis, bahasanya Lao, mata uang Kip Laos, hari kemerdekaan jatuh pada tanggal 19 Juli 1949 dengan lagu nasional Peng Shat Lao, agamanya Buddha dan animisme. Untuk letak astronomis terletak di antara 10 derajat lintang utara sampai 29 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 derajat bujur timur. Laos satu-satunya negara ASEAN yang tidak mempunyai laut karena daerahnya dikelilingi oleh dataran-dataran dan terletak di tengah-tengah antara beberapa negara ASEAN. Daerah Laos ini berupa pegunungan dan dataran tinggi. Laos terletak di bagian utara semenanjung Indochina dan beriklim tropis. Untuk komoditas ekspor ada biji timah, kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Untuk impor ada beras, minyak bumi, mesin, dan barang elektronik. Batas wilayah Laos, sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok dan Vietnam, sebelah timur dengan Vietnam, sebelah selatan dengan Kamboja, sebelah barat dengan Thailand dan Burma. Laos juga aktif dalam organisasi internasional ada FAO, IBRD, IFC, UNDP, UNIDO, UNESCO, dan WHO. Nah, setelah kalian mempelajari negara-negara anggota ASEAN, kalian kerjakan mengenai 1. Identifikasi letak astronomis, ibu kota, kepala negara, mata uang, hari kemerdekaan, dan iklim dari masing-masing negara ASEAN dan tuliskan pada tabel berikut. Tulis di buku tulis, kemudian kalian foto dan dikumpulkan melalui ketentuan yang sudah Ibu berikan. Sampai sini pertemuan pelajaran IPS hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.